Jadi di video kali ini saya mau mereview laptop brand lokal Indonesia yaitu Advan 360 Stylus. Dan karena ada kata 360 tentunya layar dari laptopnya itu dapat dibuka sampai 360 derajat yang membuat laptopnya itu dapat digunakan dalam mode tablet. Yang menarik di sini untuk harganya karena untuk laptopnya ini dibanderol senilai 6 juta rupiah yang menurut saya sangat worth it untuk kalian beli karena di harga 6 juta kalian sudah mendapatkan laptop beresolusi Full HD, layar sentuh, dan dapat digunakan dalam mode tablet. Dan saya rasa tidak ada brand dari kompetitor lain yang dapat memberikan harga yang serupa untuk spesifikasi yang sama dengan laptop Advan 360 Stylus ini. Dan di dalam paket pembelian kalian juga sudah mendapatkan pen yang dapat kalian gunakan sebagai pen untuk layar sentuh ini. So langsung aja kita masuk ke review dari si Advan 360 Stylus yang harga 6 juta ini menurut saya sangat menarik banget ya. Untuk desainnya di sini sangat polos seperti yang kalian bisa lihat. Untuk di bagian cover layar ini tidak ada lekuan maupun garis-garis. Hanya terdapat logo Advan di sudut kiri atas sebelah sini. Di bagian bawahnya ini polos juga, tidak ada lekuan maupun garis-garis, hanya terdapat lubang intai udara dan tempat untuk menambah slot M.2. Masuk ke bagian dalamnya ini juga polos, tidak ada lekuan maupun garis-garis. Untuk keyboardnya berukuran 75% atau yang biasa disebut dengan 10 keyless, tidak dilengkapi dengan backlit. Dan kalau misalnya saya perhatiin di sini ada tombol 6 lock yang dimana angkanya itu gabung ke tombol huruf di keyboard ini, yang saya rasa ini hanya gimmick aja. Tentu saja ini fungsinya itu tidak seperti numlock pada umumnya karena mengganggu tombol huruf di keyboard tersebut. Jadi untuk fungsinya itu berubah seperti contohnya inilah 1, 2, 3 itu menggantikan huruf JKL, yang tentu saja kalau misalnya kalian lagi perlu tulisan JKL itu tidak bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian lagi menyalakan numlock di laptop ini. Tentu saja untuk numlocknya saya sarankan kalian matikan aja karena itu tidak efisien banget kalau misalnya kalian gunakan numlock di laptop ini. Untuk sensasi mengetik di sini sangat nyaman karena untuk ukuran tombolnya ini sangat besar. Kalau misalnya kalian perhatiin ini gede-gede banget dan di sudut kiri kanan atas bawahnya ini membundar, tidak mengotak seperti layout keyboard pada umumnya. Untuk trackpad di sini ukurannya sangat besar dan posisinya itu simetris di bagian tengah. Jadi untuk di bagian kiri dan kanannya ukurannya ini sama. Dan untuk di sudut kiri kanannya ini terdapat lubang speaker yang mengarah ke atas. Layarnya sendiri ini berukuran 14 inci beresolusi Full HD dengan IPS panel. Untuk refresh rate ini berada di 60 Hz dan sudah support touchscreen. Color gamutnya ini berada di 67% sRGB. Untuk bezel layarnya ini sudah tipis untuk di bagian kiri dan kanan, namun sayang sekali untuk di bagian atasnya ini masih sedikit tebal. Dan yang paling parah itu di bagian bawahnya ini sangat tebal sekali dan terdapat logo Windows. Di sini bukan sembarang logo Windows karena untuk logonya ini dapat berfungsi sebagai tombol Windows sekaligus, yang tentunya ini sangat bagus banget apabila kalian menggunakan laptopnya dalam mode tablet. Posisinya itu sangat nyaman banget. Ini kalau misalnya kalian perhatiin untuk misalnya pakai tangan kiri, itu jempol kalian dengan mudah menekan tombol Windows-nya. Begitu juga sebaliknya dengan tangan kanan, jempol kanan kalian dapat dengan mudah menekan tombol Windows-nya. Dan untuk di bezel atasnya tadi dilengkapi dengan webcam yang beresolusi 720p 30 fps. Jadi seperti ini hasil webcam dari Advan 360 Stylus yang beresolusi 720p 30 fps. Sekalian ini ngetes suara mikrofonnya. Kira-kira gimana? Untuk material laptopnya itu menggunakan kombinasi bahan aluminium dan plastik, di mana untuk di bagian cover layar di sini menggunakan bahan aluminium dan untuk sisanya seperti sasis, top case di sini masih menggunakan bahan plastik. Untuk dimensi laptopnya itu cukup compact. Untuk panjangnya berada di 32,5 cm, lebarnya di 22,3 cm dan untuk ketebalan ini berada di 1,8 cm. Dan untuk beratnya ini berada di 1,8 kg. Di sini untuk beratnya lumayan berat untuk ukuran laptop compact seperti ini, tapi perlu kalian ingat itu disebabkan oleh layarnya yang dapat digunakan sebagai touchscreen sekaligus. Karena kalau misalnya saya genggam laptopnya seperti ini, sangat terasa sekali untuk beratnya itu berada di bagian layar dari laptop tersebut.
Untuk kelengkapan port di sebelah kiri ini terdapat satu DC input, satu USB Type-C 3.2 yang sudah full function. Di sebelah kanan terdapat satu audio combo jack, satu USB Type-A 3.2, satu micro SD reader, satu tombol power, dan satu webcam switch. Jadi itu saja untuk desain dan eksterior dari Advan 360 stylus. Untuk desainnya di sini standar ya, tidak ada yang spesial karena memang di sini sangat polos sekali, tidak ada lekuan maupun garis-garis. Dan menurut saya laptop ini sangat cocok untuk para kuliahan maupun yang lagi sekolah. Dengan harga 6 juta, kalian sudah mendapatkan fasilitas yang sangat besar di laptop tersebut. So, sekarang kita masuk aja ke spesifikasi dari laptop ini. Untuk prosesor di sini menggunakan Intel Core i3 1115G4 dengan dual core 4 thread. TDP-nya ini berada di 28 watt dan untuk turbo boost dapat mencapai 4,1 GHz. GPU-nya ini menggunakan integrated graphic Intel UHD. RAM-nya sebesar 8 GB, onboard sudah tersolder dengan LPDDR4. Untuk speed-nya ini berada di 3200 MHz yang sudah berjalan di dual channel. Kapasitas penyimpanan sebesar 256 GB menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 3. Namun sayang sekali untuk di laptop ini RAM-nya itu sudah tersolder, jadi kalian nggak bisa upgrade RAM di laptop tersebut. Tapi saya rasa untuk RAM 8GB sudah sangat cukup banget untuk di harga 6 juta rupiah. Dan untuk kabar baiknya di laptop ini masih tersedia satu slot kosong M.2 untuk kalian upgrade kapasitas penyimpanan. Di sini untuk upgrade-nya juga sangat mudah, kalian tinggal membuka cover di bagian bawah dari laptop tersebut yang dikunci dengan 2 skrup. Di sini tentunya sangat bagus ya, karena rata-rata untuk laptop compact yang 360 layar sentuh yang dapat digunakan dalam mode tablet, biasanya jarang banget untuk laptopnya itu masih diberikan satu slot kosong untuk upgrade kapasitas penyimpanan. Untuk sektor cooling, laptop ini menggunakan 2 heat pipe dan 1 fan. Untuk speaker ini ada di bagian top case di bagian atas yang tentunya untuk suaranya langsung ke arah kalian. Dan ini untuk suara speakernya yang saya bandingkan dengan MacBook Pro 16 inch dan untuk volume ini sama-sama berada di 75%. Untuk konektivitas, laptop ini menggunakan Wi-Fi AC9461 dan Bluetooth versi 5.1. Kapasitas baterai sebesar 51 Wh dan untuk chargernya sebesar 65 Watt. Dan karena laptop ini terdapat USB Type-C yang sudah support full function, tentunya kalian juga dapat mencas laptop ini menggunakan USB Type-C. So, langsung aja kita masuk ke performa dari Advan Stylus 360. Untuk SSD, kecepatan baca berada di 1977 MB per detik dan untuk kecepatan tulis berada di 847 MB per detik. Kemudian saya coba render gambar BMW menggunakan Blender. Untuk render menggunakan CPU ini selesai dalam waktu 16 menit 22 detik. Masuk di Cinebench R15, di sini saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 422. Di Cinebench R20 di sini juga sama, saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 1069. Cinebench R23 mendapatkan 1297 dan untuk multicore mendapatkan 2755. Di Forma mendapatkan 530 dengan rata-rata 9 fps. Di PC Mark 10 mendapatkan 3483. Masuk di tes 3D Mark di CPU Profile ini mendapatkan 1699, di Night Rate mendapatkan 8730, di Firestrike mendapatkan 1453 dan di Time Spy mendapatkan 491. Kemudian saya coba stress test laptop ini menggunakan Time Spy. Laptopnya itu lolos dengan skor 99,7%. Kemudian untuk ketahanan baterainya di sini saya coba looping video dengan brightness ini berada di 50% dan volume ini berada di 50%. Baterai ini dapat bertahan selama 9 jam 5 menit. So itu saja untuk tes performa dari Advan Stylus 360. Di sini untuk performanya cukup standar atau bisa dibilang cukup rendah untuk rentang harga 6 jutaan. Karena di sini saya bandingkan dengan laptop yang kemarin saya review yang di harga 6 jutaan juga, yaitu Acer Aspire 3 yang menggunakan Intel Core i3 juga. Di situ untuk skornya jika dibandingkan dengan si Advan ini, untuk skornya itu lumayan jauh, di mana terdapat selisih sebesar 50%.
Begitu juga dengan performa renderingnya di Acer Aspire 3 kemarin tuh selesai dalam waktu 9 menit. Tapi di laptop ini itu selesai dalam waktu 16 menit. Untuk performa di sini memang cukup jauh ya untuk di prosesornya. Tapi untuk di harga 6 juta kembali lagi kalian sudah mendapatkan laptop yang dapat dibuka sampai 360 derajat. Atau bisa dibilang laptopnya itu hybrid, bisa kalian gunakan dalam mode tablet sekaligus. Tentunya untuk di harga 6 juta saya rasa masih worth it untuk kalian pertimbangkan. Tapi memang balik lagi untuk performa dari laptop ini biasa saja. Tapi perlu diingat bukan performa saja yang kalian cari dari sebuah laptop. Tentunya dari fiturnya juga kalian harus pertimbangkan. Karena untuk resolusi layar dari laptop ini sudah Full HD dan menggunakan panel IPS. Di Acer Aspire 3 di situ resolusinya belum Full HD dan untuk panelnya masih menggunakan panel TN yang tentunya untuk kualitas layar Advan 360 Stylus ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Acer Aspire 3. Jadi memang kembali lagi ke kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya kalian perlu layar yang bagus, saya rasa di harga 6 jutaan laptop ini tuh bagus banget. Sudah beresolusi Full HD dan sudah IPS panel. Sudah support touchscreen juga yang tentunya sangat cocok untuk para kuliahan maupun yang lagi sekolah perlu presentasi atau ada tugas, ya laptop ini cocok. So langsung aja kita masuk ke kesimpulan saya tentang Advan Stylus 360. Untuk sisi positif yang pertama tentunya ada di layarnya. Di harga 6 juta kalian sudah mendapatkan laptop yang layarnya itu dapat dibuka sampai 360 derajat. Dan tentunya di laptop ini terdapat tombol Windows dedicated di luar touchscreen, yaitu ada di bagian bawah bezel layarnya yang dapat kalian gunakan untuk menggunakan tombol home. Ini sangat berguna banget apabila kalian lagi gunakan laptopnya itu dalam mode tablet. Untuk sisi positif kedua, tentunya laptop ini tuh masih terdapat satu slot kosong M.2 untuk kalian upgrade kapasitas penyimpanan. Dan untuk menambahnya ini cukup mudah, kalian tidak perlu membongkar keseluruhan bagian bawah dari laptop tersebut. Kalian hanya perlu membuka dua baut dan kalian tinggal membuka cover plastik yang menutup bagian dari slot M.2 tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu ada di kelengkapan port. Di sini kalian mendapatkan micro SD reader di laptop harga 6 jutaan. Dan tentunya terdapat USB Type-C yang memang belum Thunderbolt walaupun ada gambar listriknya. Tapi setidaknya untuk USB Type-C ini sudah full function. Jadi kalian bisa gunakan untuk ngecas, untuk transfer data maupun untuk display port. Jadi itu saja untuk sisi positif dari Advan 360 Stylus. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari laptop ini. Yang dimana untuk kekurangannya menurut saya hanya satu, yaitu ada di performanya. Yang jika dibandingkan dengan laptop harga 6 jutaan yang lainnya, seperti yang tadi saya bilang, yaitu Acer Aspire 3 yang di harga 6 juta punya performa yang jauh lebih kenceng jika dibandingkan dengan Advan 360 Stylus. Ya menurut saya laptop ini tuh cocok untuk para kuliahan maupun yang lagi sekolah, yang lagi ngerjain tugas-tugas ringan. Laptop ini tuh cocok untuk Anda. Dan yang paling terpenting, laptop ini tuh dilengkapi dengan layar yang bagus banget menurut saya. Karena untuk harga 6 juta, kalian sudah mendapatkan layar berukuran 14 inci beresolusi Full HD di kelasnya di 6 jutaan. Dan yang paling penting, sudah menggunakan IPS panel yang notabene untuk Acer Aspire 3 belum beresolusi Full HD dan masih menggunakan panel TN. So mungkin itu saja untuk review dari Advan 360 Stylus. Bagi teman-teman yang mau beli laptop ini, sekali lagi saya bilang bisa cek di IT Garage karena mereka punya banyak varian laptop yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video review ini. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan bagi yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini agar bisa segera membesar. So, terima kasih sekali lagi bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Bye-bye. Thank you.